Oke, baik teman-teman, kita lanjutkan kembali. Tadi saya sampai eh, pada tahap penjelasan mengenai kenapa sih kita butuh mensorting. Ya, ketika teman-teman diminta mencari nilai tengah atau median, tahap pertama yaitu proses sorting. Jadi di sana kita bisa memanfaatkan proses sorting. Kemudian proses pencarian dengan binary search. Nah, kalau teman-teman masih ingat materi binary search sebelumnya, binary search ini algoritma searching pada array yang bisa digunakan dengan catatan array-nya sudah terurut. Gitu ya. Jadi kita akan manfaatkan sorting untuk mengimplementasikan binary search. Kemudian ketika kita ingin mencari data pada peringkat tertentu, contoh siapa sih ranking 5 di kelas ini? Nah, mau nggak mau kita harus sorting dulu, baru kemudian kita mengambil data kelima, gitu ya. Itu beberapa contoh saja. Dan saya yakin teman-teman tahu banget manfaat sorting ketika teman-teman berkutat dengan data. Di Excel ya, sorting by name, sorting by misalkan IPK teman-teman mungkin, atau sorting by, kalau registrasi itu by jadwal, by kode dosen, dan seterusnya. Eh, untuk data yang ascending, ya, membesar, kita selalu menaruh data yang paling besar itu di indeks eh, terbesar ya. Jadi ascending itu kan dari kecil ke besar ya. Jadi yang kecil itu data paling pertama, paling kecil, data yang paling besar itu ada paling belakang. Kemudian eh, ini konsep saja ya. Untuk setiap data ke I, maka seluruh data dengan indeks kurang dari I juga mempunyai nilai kurang dari data ke I. Maksudnya karena sudah terurut, teman-teman, otomatis ketika data di indeks kedua akan lebih kecil daripada indeks ketiga. Data indeks ke-1 akan lebih kecil dari data indeks ke-10 setelah proses sorting. Dan selama tidak ada proses penukaran data setelah disort, harusnya datanya tetap terurut, terjaga. Gitu ya. Itu adalah hal-hal yang harus kita penuhi. Ya. Jadi definisi data terurut itu adalah 3 item ini. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang media penyimpanannya. Di sini ada yang pengurutan secara internal, ya misalkan memori komputer gitu ya, ataupun yang eksternal, eh, misalkan terlalu banyak gitu ya datanya. Makanya kalau teman-teman pakai Excel-nya dari OneDrive, dari 365 ya, untuk sorting itu dia loading dulu. Ya, beda dengan spreadsheet-nya Google, beda algoritma. Kemudian ini aja sih informasi ya. Jadi ketika teman-teman menentukan algoritma itu banyak sekali alasan atau pertimbangan. Salah satunya adalah tentang kompleksitasnya. Ada algoritma-algoritma yang akan membuat memori komputer teman-teman tuh jadi kewalahan ya. Jadi nanti belajar di mata kuliah 2 semester dari sekarang. Enggak, semester depan. Analisis kompleksitas algoritma, di mana teman-teman belajar menghitung kompleksiti atau kekompleksan dari sebuah algoritma. Dan tujuannya adalah mencari algoritma yang paling minim kompleksitasnya ya, paling efektif, paling efisien, dan tidak memakan memori maupun resource komputer. Kemudian teman-teman juga akan belajar di strategi algoritma tentang apa aja sih algoritma-algoritma atau strategi-strategi dalam menyelesaikan masalah-masalah umum yang ada di kehidupan sehari-hari. Nanti kalian belajar di 2 mata kuliah yang berbeda. Ini beberapa ya teman-teman algoritma pengurutan mulai dari counting sort, maximum sort, insertion sort. Maximum sort itu maksudnya selection sort ya. Bubble sort, quick sort, dan macam-macam. Teman-teman bisa langsung buka visualgo.net. Di sana kalian akan melihat animasi proses pengurutan. Jadi akan dibandingkan antar berbagai macam algoritma. Dan ada algoritma yang cepat gitu ya. Ada yang lambat. Nah, itu yang didefinisikan dengan kompleksitas. Semakin kecil kompleksitasnya, maka akan semakin cepat dia menyelesaikan masalah.
Dengan catatan datanya besar. Kalau datanya cuma 10 data diurutin nggak kerasa. Jadi contohnya ya gampangnya teman-teman kalau mengurutkan data jutaan data dalam database, nggak cuma Excel ya, di database nanti kalau teman-teman ngoding database, itu akan kerasa sekali algoritma sortingnya. Ini ya kita akan belajar selection dan insert sort. Nah, sebelum masuk ke materi, teman-teman, kita sepakati dulu nih array kita ya. Array kita itu ada di sini. Pertama, kita akan mendefinisikan Nmax dulu bahwa Nmax-nya adalah 1000. Yang kedua, nama array-nya tipenya adalah type int, type of integer, dan dia startnya dari 0. Index akhirnya berarti Nmax, Nmax min 1. Ini jadi kalau teman-teman ngedengar kata type int, artinya itu array yang startnya dari 0. Endingnya adalah 999. Oke, kita masuk ke uh, metode seleksi atau selection sort. Jadi selection sort itu adalah sebuah metode yang sudah ditemukan oleh penemunya, teman-teman ya. Jadi mulai teman-teman akan mulai belajar tidak hanya mencari algoritma untuk menyelesaikan masalah, tapi mempelajari algoritma-algoritma yang sudah ditemukan oleh penemunya dalam menyelesaikan sebuah masalah. Jadi di sini ada agak-agak sedikit menghafal perbedaan. Tadi teman-teman lihat banyak banget metode sorting. Jadi teman-teman harus mulai menghafal apa sih beda konsep antar metode sorting. Nah, yang pertama ini metode seleksi. Idenya apa sih? Yang pertama adalah dari namanya seleksi, selection, memilih. Memilih apa? Memilih data yang paling besar atau paling kecil. Konsepnya begitu. Sama ketika teman-teman diminta untuk mengurutkan buku di rak buku yang berantakan. Pasti common sense-nya kita, karena kita mau ngurutin biasanya kalau buku itu kan dari besar ke kecil ya, kita taruh paling besar di paling dekat, paling kiri agar nanti tidak jatuh bukunya, terus menurun ke yang kecil. Ya, pasti kita cari dulu mana sih buku terbesar atau buku terpanjang. Artinya kita sedang mencari data yang paling maksimum tingginya. Setelah kita ketemu, kita akan taruh di bagian depan, gitu ya. Jadi bayangin ini rak, terus di sini bayangin eh, ada buku tapi berantakan lah ya. Nah, kayak gini. Terus diminta untuk dirapihkan, terurut dari yang kecil ke yang besar. Nah, otomatis kita akan aware dengan data yang ini, terus kita pindahkan ke depan. Jadi dia akan menjadi data pertama. Gitu ya. Setelah ini dipindahkan, nanti kita akan lanjutkan lagi mencari data paling besar kedua. Ya, setelah dan data yang ini sudah tidak dimasukkan dalam proses pencarian karena dia sudah masuk ke dalam data yang sudah terurut. Kemudian ini ya, jadi dipindahkan. Kemudian diisolasi. Diisolasi itu apa maksudnya? Ya, tadi buku yang udah kita tahu paling besar ditaruh paling kiri nggak akan lagi diikutkan dalam proses pencarian buku terbesar kedua. Bayangin aja deh teman-teman kalau mau ngerapiin buku ya. Kalau dengar kata selection itu berarti which book yang kamu select. Normally kita akan cari buku yang paling besar dulu atau yang paling kecil dulu. Dan kita akan taruh dia di paling depan. Kita lanjut cari lagi buku yang paling besar atau paling kecil, kita taruh di atau di setelah buku yang paling depan tadi. Begitu seterusnya hingga sisa satu buku. Ketika sisa satu buku, otomatis dia akan langsung kita taruh di paling terakhir. Itu konsep dari selection sort. Nanti akan berbeda dengan insertion sort. Ya, agak-agak belepotan nih. Insersi konsepnya berbeda. Nah, ini contohnya teman-teman, saya punya array of integer, yaitu A, di mana datanya terdiri dari 5 data, mulai indeks 0, ini agak geser ya gambarnya. Ini indeks 0, indeks 1 ada 1, indeks 2 ada 4, indeks 3 ada 2, dan indeks 4 ada angka 8. Nah, kita akan melakukan pengurutan secara descending. Jadi yang paling kiri adalah yang paling besar dan paling kanan adalah terkecil. Descending itu berarti naik ke turun gitu ya. Nah, apa aja sih hal-hal yang perlu kita cermati ya. Nanti algoritma, kalau udah mulai masuk algoritma, teman-teman harus mulai aware ya dengan variabel-variabel dan fungsinya apa.
Yang pertama, kita akan menggunakan I, di mana I ini adalah variabel yang akan menentukan indeks array saat ini. Kemudian N adalah jumlah data. Contohnya N-nya di sini berarti ada 5. Kemudian IDX itu adalah variabel yang kita gunakan untuk menyimpan nilai ekstrim, misalkan max atau min. Indeksnya ya. Kemudian pas ini adalah tahapan. Jadi ketika kita melakukan sorting kayak tadi ya, pertama kita cari dulu buku paling besar, lalu buku itu kita taruh di paling depan. Nah, itu namanya satu fase. Kalau di sini nyebutnya pass ya. Dan kita akan mengulangi pass itu sampai datanya tinggal satu. Nah, jadi pass itu adalah tahapan satu siklus pencarian nilai ekstrim dan proses kita melakukan penukaran. Ya, kalau eh, di selection ini identik dengan kata tukar. Ya, jadi ketika teman-teman nemu buku yang paling besar, teman-teman akan memindahkan buku yang besar tadi di paling depan. Nah, di paling depan kan pasti ada data tuh. Nah, datanya ditukar. Jadi tukar posisi, bukan digeser. Ditukar posisi. Kalau digeser itu adalah algoritma insertion sort. Nah, kita mulai nih, teman-teman. Kita akan melakukan pengurutan array A secara descending. Nilai maksimum akan kita letakkan di paling kiri. Pada pass pertama atau tahap pertama, datanya masih seperti ini ya. Terus kita lakukan pencarian. Kalian udah belajar how to find maximum value di array. Kita start, ini adalah 0. Kemudian kita akan mencari nilai paling besar. Nah, kalau udah kita cari, pastikan ketemu ya, oh yang paling besar adalah angka 8. Dan angka 8 ini ada di indeks 4 ya. Ini saya tambahkan ya, ini indeks 0, indeks 1, indeks 2, indeks 3, dan ini indeks 4. Jadi ketemu deh setelah kita satu loop, ketika mencari nilai ekstrim juga kita butuh looping kan ya. Berarti ketika satu loop kita menghasilkan, oh ternyata data paling besar saat ini ada di 4. Dan pada pass pertama kita melakukan pencarian sejak data pertama ya. 5 dilibatkan, 1 dilibatkan, sampai 8 dilibatkan. Kemudian setelah kita tahu, oh data maksimum adalah 8, yang kita lakukan adalah men-switch, mentukar. Saya ulangi ya. 8 akan ditukar dengan data paling pertama. Kenapa data paling pertama? Karena begitu urutannya. Ketika pass pertama yang kita akan cari tahu adalah data paling besar. Dan data paling besar pasti ditaruh di paling kiri. Maka kita tukar seperti ini. Keywordnya tukar ya, teman-teman. Keywordnya adalah menukar. Nah, jadi sekarang kita akan mengisolasi si 8. Artinya, next kita akan fokus ke sisa datanya. Di pass kedua, kita akan fokus untuk mencari nilai ekstrim dari data indeks ke-1 hingga indeks ke-4. Ternyata data paling maksimum masih di indeks 4 ya, 5. Maka yang kita lakukan, kita akan tukar. Sekarang saya mau tanya, ditukarnya sama siapa? Ada yang tahu? Tes, ada orang. Ada orangnya 23 nih. Ada yang tahu? 5 ini kita tukar dengan siapa? Oke. Oh, udah ada yang open mic. Alhamdulillah. Ada yang open mic nih. Tahu jawabannya? Oh, nggak jadi. Biasanya yang suka open mic itu Erlangga ya? Hmm, Dava, dan tuh. Ya enggak ya, soalnya ada dua kelas BLJJ. Oke, kalau kalau tidak ada yang menjawab, berarti nggak ngerti nih ya. Mau tes tes dulu deh. Tolong raise hand.
Oke, kayaknya 9, 10-an ya yang lagi dengerin. Sekali lagi saya tanya teman-teman. 5 ini ditukar dengan siapa? Oke, saya asumsikan nggak tahu jawabannya. Atau aku ada yang chat nih. Dengan satu good, oh iya. Mungkin lagi di jalan nggak bisa open mic ya. Betul banget, Mas siapa ini? Mas Ridwan. Jadi kita akan menukar 5 dengan satu. Sehingga datanya seperti ini. 8 dan 5 kita isolasi, kita fokus ke 4, 2, 1. Di PS ketiga, kita akan mencari lagi nilai ekstrim paling besar. Dan di sini kita tahu, eh, kita start dari 2, dan ternyata pas kita cari nilai ekstrim, yang paling besar ada di indeks kedua, yaitu angka 4. Maka yang 4 ini akan kita tukar dengan siapa? Ada yang tahu? Boleh via chat, boleh. Nggak open mic juga nggak apa-apa. Kita akan menukar 4 dengan siapa? Nah, gimana nih kalau udah di ujung dia? Nggak ditukar, Bu. Good, thank you. Biasanya biar algoritmanya nggak terlalu banyak if then, tetap aja ditukar, tapi dengan dirinya sendiri, gitu ya. Biar nggak terlalu banyak if di sana. Kemudian karena ditukar dengan dirinya sendiri ya otomatis tetap ya. Oke, kita udah isolasi si 4, kita lanjut ke PES keempat. Ketika PES keempat, kita start dari indeks ke-3. Nah, ini nanti ada pattern yang kita temukan untuk membuat codingannya. Kemudian kita akan searching find maximum sampai indeksnya keempat, dan ternyata indeks maksimum ada di indeks ketiga, lalu kita tukar dengan indeks ketiga juga, berarti sama ya. Maka data kedua sudah terurut. Jadi 8, 5, 4, 2 sudah terurut. Nah, ketika tinggal satu, kita nggak perlu lagi tuh mencari nilai maksimum, cuma satu data. Maka prosesnya berhenti. Ya, jadi ketika kita selesai mengurutkan data n-1, ya udah selesai. Karena data yang ke n tidak akan diproses. Udah pasti dia yang paling kecil atau paling besar kalau untuk yang ascending. Kalau saya teman-teman, itu prosesnya. Jadi keywordnya adalah mencari nilai ekstrim, kemudian kita tukar. Dan ulangi hal yang sama dengan rank pencarian yang menyempit, gitu ya. Ini untuk selection sort. Nah, kadang disebut juga dengan maximum sort atau minimum sort, tergantung mau sortingnya seperti apa. Oke, sekarang gimana nih ngodingnya, teman-teman? Saya sebenarnya kalau ngoding algoritma, selection sort itu udah banyak banget di internet ya. Nah, teman-teman bisa pelajari sendiri juga. Tapi yuk kita belajar untuk bisa membuat algoritmanya from scratch. Karena biasanya teman-teman informatika, terutama yang mungkin belum bekerja di bidang informatika, yang beneran baru kenal informatika di kuliah, kendala yang dirasakan adalah, oke Bu, saya udah tahu nih prosesnya. Oh, ada 4 PES. Oh, setiap PES ngapa-ngapain. Tapi bingung mau start coding dari apa. Nah, di sini ada ini ya, di slide akan diarahkan. Nah, berdasarkan ilustrasi sebelumnya, kita dapat simpulkan bahwa tadi kan kita tahu ya jumlah datanya ada 5, dan ternyata variabel PES itu jumlahnya cuma 4, 1 sampai 4. Ada yang tahu nggak kenapa? Kalau datanya N, kenapa PES-nya N-1? Menyesuaikan dengan indeks AHA, Ibu. Kalau datanya ada 100, berarti berapa PES-nya? 99. Kenapa 99? Karena kalau indeksnya 100 berarti indeks paling akhirnya itu 99. Ah, kenapa kita nggak sampai 100? Kan datanya ada 100. Kenapa kita nggak melakukan proses pencarian maksimum itu sebanyak 100 kali? Karena dimulainya dari 0, Bu, bukan dari 1. Iya, tapi kenapa jumlah PES-nya nih? Kita lihat ya. Nah, lihat nih. Kita punya 5 data.
Dan kita cuma mengulang-ulang sebanyak 4 kali. Kira-kira kenapa alasan? Oke, terima kasih Abdul Malik. Betul banget. Karena angka terakhir tidak dilakukan pengurutan. Jadi bukan karena indeksnya start dari 0 sebenarnya teman-teman. Ketika nanti array-nya startnya dari 1 pun, maka jumlah pass-nya tetap cuma 4. Ya. Kenapa? Karena kita sepakat tadi bahwa ketika kita melakukan nilai ekstrim, data terakhir ini nggak akan kita cari kan ya. Ini nggak perlu kita lakukan pass kelima. Karena tinggal 1. Gitu. Jadi itu clue-nya. Clue pertama hubungan antara pass dengan jumlah data. Ya, kesimpulan pertama jadi clear ya, kenapa jumlah pass itu pasti n-1, karena data terakhir tidak kita proses. Kemudian, setiap pass akan membagi array menjadi 2 bagian, data terurut dan bagian tidak terurut. Tadi kelihatan ya yang diisolasi sama yang tidak diisolasi. Kemudian, ketika proses kita mengisolasi, sudah selesai isolasi, otomatis kita akan mencari nilai indeksnya itu nggak semelulu start dari, nggak boleh malah ya, nggak boleh start dari 0 terus. Ya nanti data yang terbesar ya itu terus. Kita selalu mengubah posisi start pencarian itu, clue-nya adalah, coba kita lihat. Ketika pass-nya 1, kita start mencari dari data indeks awal, 0. Ketika pass kedua, kita startnya dari 1. Endingnya sama semua ya, endingnya pasti sampai ke 4. Ketika pass-nya 3, kita melakukan pencarian data ekstrim itu dari indeks kedua. Ketika pass-nya 4, kita mencari data ekstrim itu dari 3. Dari sini kelihatan polanya, apa? Ada yang tahu nggak? Ketika pass-nya N, jangan N deh. Ketika pass-nya X, maka kita akan start pencarian dari indeks berapa? Ketika kita pada pass tertentu, misalkan X, maka kita akan bikin loop untuk melakukan pencarian nilai ekstrim, start dari indeks berapa? Ada yang tahu? Ketika pass-nya 1, startnya dari 0. Ketika pass-nya 2, startnya dari 1. Ketika pass-nya 3, I-nya start dari 2. Ketika pass-nya 4, I-nya start dari 3. Ada yang lihat pattern-nya nggak? Tes Good. di Komen komisi satu. 1. Betul banget, Mas Dimas dan yang open mic ya. Teman-teman yang nggak bisa open mic mau chat juga boleh ya. Kayaknya lebih terrecord di chat nih. Jadi uh, nih ya, pencarian yang ekstrim dimulai dari indeks ke pass min 1. Jadi hubungan antara pass dengan starting pencarian indeks pencarian nilai ekstrim itu ada ya penting yaitu pass min 1. Kemudian ketika kita menukar, nah kita lihat ya, ketika ketemu gitu ya. Nah, contoh nih, ketika pass-nya 2, karena kita startnya dari 1, karena pass min 1, dan ketika kita bertemu nilai maksimum, maka kita akan tukar dengan lokasi si I, di mana I adalah pass min 1. Ketika kita I-nya start dari 2, atau pass-nya dikurangi 1, yaitu 2, maka ketika kita menemukan data ekstrim, kita tukar dengan 2. 2 ini adalah pass min 1. Nah, di sini kita lihat, ternyata ketika kita sudah menemukan nilai ekstrim, maka kita akan menukar antara nilai di IDX. IDX itu adalah, masih ingat A IDX ini apa? A IDX ditukar dengan A PS min 1. Ada yang tahu IDX ini apa? Indeks, Bu. Nah, indeks itu untuk menyimpan apa? Indeks apa? Data yang belum terurut, Bu. Oke, diulang ya. Nih, tadi kita menukar, ini animasinya udah jalan ya. Nah, ini. Nah, ketika tahap di sini, teman-teman, siapa nilai maksimumnya? 5 kan? Nah, 5 ini kita tukar dengan siapa? Menyimpan indeks dari angka yang lebih besar dari Yang indeks. paling besar ya, yang paling besar ya.
Betul nggak? Iya. Nah, gitu. Jadi, IDX ini adalah variabel yang fungsinya untuk menyimpan nilai ekstrim terbesar saat ini itu ada di indeks mana. Ketika kita ketemu, maka kita akan menukar dengan I sama dengan 1. I sama dengan 1 itu apa? Pas min 1. Kita perlu tahu, soalnya ketika nanti kita bikin algoritma, kita akan menukar dua data. Data apa dengan apa? Data indeks apa dengan apa? Karena dari algoritma prosesnya tadi kita tahu bahwa kita akan menukar nilai ekstrim yang kita temukan dengan nilai indeks PES min 1, maka kita tahu hubungan antara penukaran proses penukaran, yaitu menukar antara data pada lokasi IDX, misalkan di sini 4, dengan lokasi I, di mana I itu adalah PES min 1. Jadi jangan I-nya ya, tapi PES min 1-nya. Karena I akan jalan-jalan nanti dia. Ya. Nah, kemudian yang selanjutnya, berdasarkan ilustrasi tadi, bagaimana jika A-nya telah terurut? Ya, tadi ya yang teman-teman tanyakan. Yang teman-teman jawab tadi. Dia mau udah posisinya di situ, Bu. Misalkan kayak tadi ya, indeks ketiga yang paling kita sedang mengevaluasi eh, data dari indeks ketiga sampai kelima misalkan, dan ternyata data paling besar ada di 3 gitu. Nah, itu pengurutan akan tetap dilakukan. Switch itu akan tetap dilakukan, tidak ada pengecekan. Oh, karena data terbesar sudah berada pada PES min 1, maka tidak dilakukan penukaran. Tidak, di sini tidak dilakukan itu. Karena sebenarnya terlalu banyak if dalam algoritma itu juga menghambat ya proses sebenarnya. If itu adalah sebuah proses yang mengambil resource ya. Looping juga sama, apalagi kombinasinya gitu ya. Nanti teman-teman belajar di mata kuliah analisis kompleksitas algoritma. Jadi misalkan nih case-nya ya, urutkan data IPK pada array. Ternyata emang udah terurut berdasarkan IPK. Apakah algoritmanya tidak akan melakukan apa-apa? Enggak, dia tetap akan melakukan sesuatu. Dan melakukan algoritma sorting. Hanya bedanya ya nilai ekstrimnya, lokasinya udah tepat gitu. Ya karena sistem di komputer tidak memiliki algoritma selection sort itu kan algoritma sorting. Jadi dia tidak ada pengecekan ini udah terurut atau tidak. Nah, bagaimana kalau emang sudah terurut ngapain diurutkan? Itu silakan teman-teman buat algoritma sendiri, algoritma praproses disebutnya. Jadi ketika teman-teman sudah mengecek, oh ya array ini memang terurut, sudah terurut, ya udah nggak usah memanggil algoritma sorting. Karena algoritma sorting kompleksitasnya lumayan banget gitu. Kemudian ada variasi algoritma ya. Misalkan teman-teman memutuskan mengurutkan data dari indeks paling kecil atau indeks 0 gitu. Naruhnya di 0. Bisa. Atau saya mau nyari mau naruh nilai paling besar itu di indeks paling kanan. Boleh, silakan dimodifikasi. Yang penting konsisten. Ini contoh ya. Ilustrasi agar memudahkan teman-teman untuk membuat algoritmanya. Karena tadi kita tahu bahwa jumlah datanya ada 5N, kemudian kita tahu PES-nya jumlahnya itu pasti N-1, berarti ada 4, maka buat matriksnya dengan kondisi awal si matriksnya di sini, si array-nya. Baru kita isi tuh data-datanya. Nah, ini terlihat ya teman-teman. Ketika kita mau, salah. Kita latihan nih. 8, 5, 4, 2, 1. Pada PES ke-1, maka urutan datanya seperti apa? Ada yang tahu? Setelah melewati PES ke-1, maka urutan datanya seperti apa? Boleh nulis di chat. Urutan data setelah melewati PES 1. 1, 5, 4, 2, 8. 1, 5, 4, 2, 8. Oh ya, ini ascending ya. Oh, kaget saya. Ya, ini ascending. Karena ascending artinya dia kecil ke besar. Karena kecil ke besar, maka yang kita cari adalah nilai ekstrim minimum. 15428. Nah, ketemu kan?
Kita cari dari sini nilai paling kecil berapa? 1. Dan karena sekarang kita baru di awal, PES ke 1, berarti kita akan menaruh di indeks ke 0. Kita tukar. Nah, berarti ini 1, yang ini tetap 5, 4, 2, 8. Good? Gitu. Di PES kedua ada yang tahu? Nah, ini saya tandain ya, saya tandain ini sudah diisolasi. Diisolasi, Satu, diisolir. 2, 4, 5, 8. Apa? 1, 2, 4, 5, 8. 4, 5, 8. 1. 2, Nah, 5, 8. di PES kedua, 1 ini udah pasti nggak akan berubah. Lalu kita lanjutkan mencari nilai ekstrim di indeks yang ini, sisanya. Nih. Siapakah nilai paling ekstrim yang akan ini Mas Yuri, 1, 2, 4, 5, 8. Betul, 1, 2, 4, 5, 8. Kenapa? Karena nilai paling kecil saat ini 2 ya. Nah, kita akan tukar dengan 5. Ini 1, 2, yang ini 4 tetap, ini 5, yang ini 8. Good, betul Mbak Nadia. Selanjutnya, di PES ketiga, maka ini 2 udah diisolir ya, maka kita akan fokus ke 3 data ini. Maka ini pasti tetap 1, ini tetap 2. Good, Mas Sahril. 1, 2, 4, 5, 8. Karena nilai terkecil saat ini adalah 4. Ya, 4 ditukar dengan dirinya sendiri. Berarti di sini 4, di sini 5, di sini 8. Yang ini sudah diisolir. Di PES keempat, kita akan melakukan pengecekan nilai ekstrim yang ini. Ada yang tahu jawabannya? Ya, betul banget, Mas Arif. Karena yang paling kecil itu adalah 5, ya posisinya ditukar dengan dirinya sendiri lagi. Maka ini 1, 2, 4, ini 5. 8. Nah, yang 8 ini nggak akan kita proses, kan udah pasti dirinya sendiri. Itu ya, itu jawabannya. Udah mulai terbayang ya, teman-teman, prosesnya. Eh, yang harus teman-teman ingat adalah selection, memilih nilai ekstrim, lalu menukar. Hati-hati ya, karena beberapa kejadian mahasiswa itu bingung, lupaan gitu ya, ngebedain sama kayak saya suka bingung. Kalau dijelasin utara, timur, barat, laut gitu ya, bingung saya. Ascending, descending tuh saya harus mikir dulu mana yang kecil ke besar, mana yang besar ke kecil. Suka ketukar-tukar. Jadi eh, ketika dengar kata selection, it means you have to select paling besar atau paling kecil lalu switch atau tukar. Di insert nanti bahasanya beda lagi. Di insert bahasanya adalah geser, bukan tukar, tapi menggeser. Bukan memilih data, tapi memilih lokasi. Kalau insert, nah namanya nih insertion. Insert itu kan berarti memasukkan kemana. Nah, berarti insertion itu keywordnya bukan kayak selection ya, tapi memasukkannya kemana dan setelah itu menggeser. Ya, itu perbedaan dua algoritma tadi. Jangan sampai soalnya selection kalian bikin insertion algoritmanya. Dan itu berulang terjadi, teman-teman. Dia nulis judulnya tuh selection, tapi si algoritmanya insertion gitu. Jadi dia nggak aware kalau ketukar ya, pemahamannya ketukar. Ya, kalau kalian teman-teman punya pertanyaan, boleh banget ya langsung sampaikan. Nah, ini teman-teman kalau buat latihan ya, ingin mengurutkan NIM. Ya, NIM kalian 10, PJJ tuh NIM-nya panjangnya, Masya Allah. NIM kalian berapa sih? Ada yang tahu? Ada yang pernah itu nggak? NIM kalian berapa? Kalau yang reguler tuh 10. Eh, 10 ya? 12. Oh, 12 ya? 12 tuh. Banyak ya. Silakan teman-teman coba latihan mengurutkan NIM teman-teman. Nah, dari terserah ya depannya apa ya, kalau PJJ itu terserah mau descending, ascending, buat membantu teman-teman membuat algoritma. Nah, teman-teman, ilustrasi ini berfungsi juga untuk make sure bahwa algoritma yang kalian buat itu memang sesuai dengan alur selection sort. Walaupun nanti di dunia kerja nggak akan se-effort ini ya, tinggal panggil modul min, max, selection sort, apapun itu.
Tapi di sini kita belajar, teman-teman. Algoritma itu belajar logik. So, when someday kalian menemukan sebuah proses pada array yang melibatkan data yang mirip kayak array, matrix, atau apapun itu, apalagi yang mungkin area kerjanya di bidang artificial intelligence misalkan, biasanya kalau algoritma sortingnya paham dari basic, bukan ngafalin, kalau ketemu kasus-kasus yang sama itu logiknya jauh lebih kuat ya, lebih kuat mikirnya, lebih kuat nyari solusinya gitu ya. Makanya nanti teman-teman akan belajar juga strategi algoritma, yaitu untuk membantu teman-teman menambah vocabulary solusi dari masalah-masalah yang common terjadi di kehidupan sehari-hari. Jadi semangatnya adalah jangan menghafal. Kalau alasannya Bu, buat apa sih kita belajar algoritma sorting dari scratch? Toh kita akan manggil modul. Ya memang tujuannya bukan untuk membantu teman-teman bekerja untuk sorting, tidak. Karena eh, gampang banget nge-sorting tinggal panggil modul. Tapi melatih logik teman-teman. Melatih logik teman-teman biar kuat. Apalagi di dunia kerja, sepemahaman saya, banyak sekali isu-isu kasus ya, pattern dari proses bisnis yang rumit, sehingga butuh effort untuk bisa melogikakan bagaimana mensolusikan masalah atau proses bisnis tersebut. Ya, jadi biasakanlah untuk membuat algoritma dari awal sendiri agar memperkuat logik. Teman-teman kalau mau nanya langsung aja ya. Di teks boleh, di open mic boleh. Nah, sekarang saatnya kita merangkum algoritma tadi, proses tadi. Kita latihan pemahaman kedua. Ini tuh mengantarkan kembali agar teman-teman bisa terbiasa untuk membuat algoritma sendiri. Di sini sudah ada panduannya, buatlah algoritma untuk menghasilkan susunan array setelah PES ketiga. Langsung teman-teman bayangkan PES ketiga itu hubungannya sama I apa, hubungannya sama proses tukar apa, hubungannya sama PES itu apa. Nah, di sini poin pentingnya, pencarian nilai ekstrem dimulai dari indeks PES min 1. Kita udah sepakati tadi ya, kenapanya. Kemudian pada posisi tukar, kita harus ingat polanya adalah nilai A IDX. IDX itu adalah lokasi nilai ekstrim. Kita akan tukar dengan array A pada posisi indeks PES min 1. Dan itu juga sudah teman-teman lihat alasannya ya, tadi ilustrasinya. Kemudian kita akan membangun algoritma berdasarkan ilustrasi array yang sudah kita sepakati juga bahwa nmax-nya 1000, nama array tipenya tab in, dan kita akan membawa variabel-variabel ini, pass, idx, i, dan temp. Nah, kenapa ada temp? Langsung dong nggak? Langsung tenong gitu. Ada yang aware nggak? Buat apa ya temp? Biasanya dipakai buat apa tuh temp? Ada yang tahu nggak? Ini iseng-iseng berhadiah. Ada yang aware nggak? Perasaan dari tadi Bu Fani nyebutnya hmm? Menampung nilai sementara. Nilai sementara apa? Untuk apa nilai sementara dalam kasus ini? Swapping ini untuk Betul. sorting ya. Betul sekali. Ketika kita menukar data, kita pasti butuh tempat sementara. Dan ingat ya, kita akan menukar data ya di algoritma ini. That's why muncul variabel time. Dan array-nya itu sendiri yaitu A. Nah, diasumsikan eh, array-nya udah ada isinya, ya, asumsi ada array-nya isinya. Kemudian saat ini PES ada di posisi ketiga, ya, teman-teman langsung bayangin itu. Nah, pada posisi PES ketiga, ini masih mengcopy paste dari sebelumnya ya. PES ketiga, mungkin langsung kita bayangin PES ketiga. Kalau di sini ada data, kira-kira yang diisolir yang mana, teman-teman? Yang sudah terurut itu yang mana? Ada yang ingat nggak? Ketika PES-nya 3, tandanya data indeks berapa saja sih yang sudah terurut? Ada yang ingat? Good, 0 dan 1. Betul banget.
Jadi ini sudah terurut, ini sudah terurut. Artinya kita akan melakukan proses penilaian ekstrim dari 2 sampai akhir ya. Jadi indeks akan start dari 2. Kenapa 2? Ingat nggak mencari nilai ekstrim? Nilai min max. Proses pencarian nilai min max. Kita akan mencari nilai maksimum dari rank pencarian ini. Caranya adalah kita simpan data paling kiri atau data paling awal sebagai nilai minimum pertama. Ya, masih ingat ya? Semoga teman-teman nilai ekstrim. Oh, videonya saya yang buat. Semoga cukup bisa dipahami ya. Jadi pertama kita taruh dulu data di sini sebagai indeks awal. Indeks awal itu artinya dia adalah nilai ekstrim saat ini, yaitu 2. Nah, kemudian kita akan cari siapa sih sebenarnya nilai paling kecil. Kita akan bandingkan dengan data selanjutnya. Nah, I-nya kita setting di 3. Ya, karena kita kan bandingin ini dengan 3. Nanti kalau berubah, baru kita geser lagi I-nya, kita geser I-nya sampai selesai. Berarti I-nya start dari 3. Nah, dan IDX ini identik dengan PES-1 dan I ini identik dengan PES. Ya. Ketika PES-nya 3, I-nya juga start 3. PES-nya PES-1. Ya. Kemudian kita akan melakukan looping, karena kita mau mencari nilai ekstrim, berarti kan start dari 3 sampai data terakhir ya. Jadi while I kurang dari N. Kenapa N? Ya, karena datanya pasti N-1. Selama I kurang dari N, apa sih yang kita lakukan? Kita melakukan identifikasi. Contoh nih, ini 10. Ini kecil ke besar ya, berarti ini misalkan 7 deh, 7. Terus di sini 12. Di sini 5. Misalkan ini udah terurut, ascending itu berarti kecil ke besar. Kecil ke besar. Oh, kecil ke besar berarti ini 3. Yang ini 4. Ya, misalkan udah terurut. Terus yang ini misalkan 9. Saat ini nilai terkecil adalah 10, lalu kita bandingkan apakah AIDX. IDX ada di 2 ya, 10 berarti. Angka 10 lebih kecil dari angka ke I. A ke I itu 7. Karena tidak lebih kecil, maka ini tidak dikerjakan, kita lanjut I-nya bergeser. Jadi sekarang I-nya ke sini. Lalu dilakukan perbandingan. Sebentar, ini ascending apa descending? Ya, nilai paling kecil betul ya. Terus, bentar, ini ada yang salah deh. A ke indeks, yang kedua, apakah lebih kecil dari KI? Jika iya, dia akan dikurangi. Ini ascending kan? Ini kayaknya salah deh. Bentar, ini ascending apa descending tadi ya? Ini ngikutin, kayaknya descending deh. Nah, itu ya. Jadi gampangnya gini, ketika A indeks atau A yang saat ini paling besar atau paling kecil, kalau di sini karena dia lebih kecil terus ditukar, berarti ini lagi proses pencarian nilai paling kecil. Nah, berarti dari kecil ke besar itu ascending. Kecil ke besar itu ascending kan ya, benar ya? Jadi ketika dicek apakah 10 lebih kecil dari 7, tidak ya. Bentar, ini ada yang aneh. Bentar. Saya tiba-tiba ngeblank. IDX ditukar dengan I. Iya benar ya. Data yang paling ini lebih kecil dari ini, maka ditukar. Oh, sorry, ini ascending. Descending ya, teman-teman. Jadi ketika data yang sedang dibandingkan, dia lebih besar dari data saat ini, maka ditukar. Berarti kita lagi nyari yang ini data descending. Kita tukar, setelah kita tukar, berarti yang ini kita nggak tukar ya. 10 masih menjadi data yang paling besar. Kemudian I-nya lanjut ke sini, ketika I-nya di 4, dibandingkan lagi apakah 12 ini lebih besar dari 10. Karena iya, maka IDX saat ini ada di indeks keempat, yaitu 12 ya. Kita ulangi terus hingga akhirnya IDX tetap di sini karena 5 tidak lebih besar dari 12, 9 tidak lebih besar dari 12. Berarti nanti kita akan switch si
12 dengan 10. Nah, berarti yang ini contoh angkanya 23, yang ini 14 aja ya. Nah, jadi dari besar ke kecil dia. Besar ke kecil itu apa? Descending. Setelah kita tahu bahwa nilai ekstrim ada di indeks keempat, yaitu 12, kita lakukan deh proses tukar tadi. 12 ditukar dengan 10. Pertama, kita taruh dulu di temp, data dari A pada indeks PES -1, yaitu angka 10 tadi. Lalu nanti kita tukar dengan data di IDX, yaitu data keempat. Intinya nge-switch aja ya, teman-teman nih. Ini algoritma switch biasa. Udah, itu yang terjadi pada PES ketiga. Ya, bayangin dulu ketika membuat algoritma itu, apa sih yang terjadi ketika terlewati satu PES dan dan ambil di PES tengah-tengah. Jadi jangan PES pertama ya. Biar teman-teman terbayang. Nah, ini yang dilakukan di satu PES. Dan kita tahu PES-nya ada banyak ya, nggak cuma satu. Artinya proses ini akan diulang-ulang. Artinya akan ada loop di sini. Artinya ini adalah nested loop. Ada looping di dalam looping. Ya, that's why banyak mahasiswa yang kesulitan. Nah, karena beberapa mahasiswa agak susah membayangkan membangun algoritma looping di dalam algoritma looping lainnya. Maka selanjutnya, kita tinggal balut si algoritma ini dengan looping di luarnya. Karena kita tahu ini baru satu PES. Nah, ada muncul deh si looping. Nah, ini tadi yang algoritma yang kita bahas tadi ya. Nih, sampai sini. Jadi pertama, PES kita setting 1. Kemudian kita tahu bahwa ini akan berulang PES-nya sebanyak N-1. Berarti PES selama PES-nya masih kurang sama dengan N-1, ini akan dilakukan. Nah, tadi IDX itu kita udah sepakati. Hubungannya IDX itu adalah PES-1, I itu identik dengan PES-nya, lalu ini kita copy paste aja yang tadi. Setelah itu jangan lupa, setelah ini selesai, kita kan berlanjut ke PES selanjutnya, maka PES-nya kita increment dengan 1. Itu dia loop lagi. Selesai teman-teman, itulah logik membangun algoritma selection sort. Jadi PES ini adalah looping untuk mengulang-ulang si PES, dan di dalam PES itu apa sih yang dilakukan? Kita mencari nilai ekstrim dan kita tukar. Nilai ekstrim identik dengan yang warna kuning, proses penukaran dengan warna hijau. Ini kalau benar kan descending ya, ini descending. Kalau ascending gimana? Saya mau tanya teman-teman, kalau ini ascending, ada yang tahu nggak apa yang harus saya ubah? Ascending itu berarti ascending itu kecil ke besar. Ada yang tahu nggak? Di bagian if-nya ditukar. Oke, ini tinggal di switch aja ya. Nah, itu. Berarti ini ascending. Nah, kalau kita ngerti logiknya, gampang tuh jawabnya ya. Nah, jadi jangan bingung nanti, oh di slide descending, tapi di ujian keluarnya ascending. Nah, tinggal ditukar saja. Udah teman-teman, ini udah pasti keluar soalnya ya. Pasti kalian akan ditanyakan, buatlah algoritma pengurutan ascending atau descending dengan selection sort atau insertion sort, tergantung ya. Pasti ditanyain, enaknya materi ini sebenarnya pasti algoritmanya ini yang keluar. Nggak akan ditanya yang modifikasi bola, nggak ada. Tapi base-nya yang ini. Paling modifikasinya apa? Nah, masih ingat ya tadi teman-teman, ketika kita mau mengurutkan, contohnya simpel banget, angka aja. Tapi ingat nggak slide pertama tadi? Kita mengurutkan data IPK dari mahasiswa, di mana mahasiswa punya NIM, punya nama. Nah, contohnya, urutkan IPK, berdasarkan IPK, terus tampilkan siapa peringkat ketiga. Nah, itu udah beda cerita ya. Dan yang diurutkan kalau di data mahasiswa tadi itu tipe bentukan loh, bukan angka doang kan, bukan IPK-nya doang, tapi data mahasiswanya ikut terurut. Berarti itu tipe bentukan, record.
Nah, kemudian biasanya setelah kita sorting, kita akan diminta untuk menampilkan isi array. Tinggal melakukan looping, tampilkan dari awal sampai akhir. Gitu ya. Nah, bisa juga teman-teman membuat dengan dalam bentuk modular ya. Bikin function prosedur di sini sudah ada arahan. Pertama ada prosedur mengurutkan, kemudian ini max post, artinya kita mencari nilai maksimum dan menukar. Karena kita tahu ya, selection sort itu terdiri dari mencari nilai ekstrim dan proses penukaran. Dan prosedur mengurutkan ini adalah prosedur yang akan memanggil dua proses ini berulang-ulang sebanyak n-1. Oke, agak ngebul teman-teman atau aman? Biasanya kalau di kelas tuh udah pada udah pada lelah, lagi di malam ya. Hopefully sih teman-teman ini ya nggak ngebul karena bisa jadi teman-teman juga udah terbiasa melakukan proses sorting ini. Makanan sehari-hari mungkin ya bagi yang sudah bekerja. Hopefully ya, hopefully. Oke. Ini contoh ketika teman-teman ingin membuat si algoritma selection sort itu modular base ya. Nah, ini ya. Jadi proses pencarian nilai maksimum ada di function, kemudian proses penukaran di prosedur sendiri, lalu prosedur mengurutkannya itu tinggal memanggil nih dua algoritma ini dengan dibalut dengan looping paste tadi. Nah, ini contoh bentuk lainnya. Oke, latihan soal. Kita punya data nih. Tadi contohnya mah angka, sekarang contohnya tipe bentukan. Saya punya array type MHS namanya, yang start dari 0 sampai n-1 of student. Student itu apa? Student itu ternyata terdiri dari nama, student ID, GPA, n-nya 2022. Ya, nggak penting sih sebenarnya. Cuma ini contoh saja. Kita akan mengurutkan, nah berdasarkan apa nih? Lihat di sini ya. Buatlah prosedur untuk mengurutkan data mahasiswa atau student berdasarkan IPK. Ya, ascending. Ascending itu artinya kecil ke besar. Ini contohnya. Oh, langsung. Ini enggak ada ini. Nah, pembahasan langsung nih teman-teman. Apa yang akan saya buat? Kalian boleh nyebut, Bu, copy paste dari sini, boleh, silakan. Ada yang tahu nggak jawabannya? Kalau yang diurutkan itu tipe bentukan. Apa yang saya harus edit? Nah, saya bukain aja soalnya nih. Apa jawabannya? Jawabannya pasti ini, tapi harus dimodif, teman-teman. Ada yang tahu nggak apa yang harus saya modif jika ternyata data di array itu ada terdiri nama, student ID, dan di sini ada IPK. Nama, student ID, IPK. Ada yang tahu apa yang harus saya modifikasi? Menghapusnya gimana? Apa ini? Ini. Ada yang tahu? Modifikasilah prosedur ini agar bisa mengurutkan data berdasarkan IPK. Secara ascending. Misalkan ini contoh datanya. Nah, ada yang tahu apa yang diedit? Parameternya diubah jadi struct. Yang ini, yang mana? Parameter ini, A-nya. Jadi tab MHS. Oke. Selanjutnya, good. Ya ini udah pasti diubah ya, teman-teman. Enggak, ini mah nggak penting. Ini aja nih, ini diganti. Ini juga diganti, A terurus secara ascending berdasarkan IPK. Ya, itu harus dijelaskan berdasarkan apa. Kalau di data mahasiswa itu terdiri dari IPK, tinggi badan, nomor sepatu, kita bisa mengurutkan berdasarkan IPK, berdasarkan tinggi badan, berdasarkan nomor sepatu. Pengkondisian di if diambil properti IPK-nya saja. Betul banget teman-teman.
Ketika kita membandingkan tadi, kita langsung bandingin data pada array. Karena isi datanya cuma satu ya, cuma angka. Tapi ketika datanya tipe bentukan, yang kita bandingkan hanya IPK-nya saja. Berarti kita akan membandingkan properti IPK. Di if yang sini, nah kita tambahkan IPK. Kita bandingin cuma IPK soalnya. Nah, gitu. Ada lagi nggak yang diubah, teman-teman? Apa udah cukup? Aman? Cukup? Atau harus masih ada yang diubah? Oke, good. Nah, tipe data temnya. Proses pen-switch itu, tem akan menerima data dari index array PES-1. Kita tahu data di sini tipenya adalah apa ya, MHS ya kalau nggak salah tadi. Salah. Nggak ingat nggak? Ya, tipe bentukan ya. Harusnya tem ini bukan integer, tapi MHS atau tab MHS data temnya. Good, Erlangga. Ada lagi? Ada lagi yang harus diubah? Oke, cukup ya. Sip, betul banget. Cukup. Itu contoh saja modifikasi dari proses sorting di mana dia mensort berdasarkan IPK-nya. Kita lanjut. Oh, bisa next. Kita lanjut ke latihan soal selanjutnya. Lengkapi program berikut ini. Nah, jadi saya punya program namanya sort and similarity check. Ada variable max yaitu integer 30, kemudian ada tipe bentukan namanya in array yang terdiri dari tab in yang merupakan array start dari 1. Hati-hati, startnya dari 1 sampai max of integer. And then ada variable n yaitu tipenya integer. Apa nih? Ada yang tahu nggak variable n ini apa? Ada yang tahu nggak? N ini variabel apa? Masih ingat nggak? Dari tadi kan kita nggak ada N tuh. Ya, rare aja. Nah, tahu nggak N ini apa? N adalah properti jumlah data. Betul, jumlah data pada tab ini ya. Jadi, kita nggak mungkin, kita akan menggunakan banyak array. Dan kita nggak mungkin men-store jumlah atau menghitung jumlah data pada sebuah array itu dihitung aja. Jadi setiap kali butuh dihitung lagi, butuh lagi, kompleksitasnya tinggi. Maka salah satu cara ya, kalau teman-teman masih ingat kemarin ketika materi array, kita akan menambahkan tipe bentukan di tipe bentukan array. Selain si array-nya itu sendiri juga variable n. Mana n ini adalah variable yang akan men-save saat ini di array sudah ada berapa data gitu ya. Jadi ketika nanti ditanya berapa sih jumlah data array atau kita butuh informasi jumlah data untuk looping, kita tinggal akses variable n-nya. Nah, variable n ini akan terupdate ketika data ditambah atau data dikurangi. Kemudian di sini ada array 1 dan array 2 yang tipenya in array. Bayangkan kalau ini digambar ya, nanti bentuknya begini. Jadi tipe bentukan yang paling luar ini namanya tab in yang merupakan array. Sampai max. Ini start dari 1, dan di sini ada variabel kedua yaitu n. Variabel n ini akan berisi jumlah data. Karena kondisi awal berarti kan logikanya 0. Jumlah datanya. Nah, kemudian kita akan memanggil sebuah prosedur namanya input array 1, kemudian input array 2, kemudian ada prosedur sort, yang di sort adalah array 1, yang kedua adalah array 2. Kemudian dilakukan pengecekan. Di sini function is similar yang menerima data array 1 dan array 2. Nah,
Kalau dari sini deh, dari sini teman-teman kebayang nggak sebenarnya ini algoritmanya mau ngapain sih? Si program ini mau ngapain sih intinya? Coba bahasa manusia kan dong dari polanya nih. Ngesorting area pertama dan area kedua, kemudian ngebandingin area pertama dan area kedua. Singkatnya begitu. Betul. Jadi sebenarnya teman-teman, ketika kita menemukan permasalahan untuk menyamakan data, ya, coba deh samain data nih, data pekan lalu sama pekan ini. Takutnya ada perubahan. Solusinya adalah yang paling mudah adalah kita sorting dulu dan ketika kita sorting itu lebih mudah untuk membandingkan similar atau enggak. Eh, itu hanya salah satu algoritma aja ya teman-teman. Bisa aja langsung bandingin juga bisa, cuma kan jadinya kompleksitasnya jauh lebih, bukan kompleksitas. Kita harus melakukan proses pencarian lebih banyak ketika membandingkan satu-satu pada data yang tidak terurut. Kalau udah terurut, maka ketika ada data yang beda aja ya di indeks ketiga, udah tuh stop. Udah beda gitu. Jadi nggak usah nggak usah dilanjut. Itu ini aja ya, salah satu alternatif aja solusi. Nah, terus kita diminta untuk membuat prosedur input array. Prosedur input array ini akan menerima parameter yaitu T yang merupakan in array. Langsung kebayang gambarnya yang ini ya. Bukan hanya satu array, tapi ada atribut N. Initial state-nya adalah input sudah siap pada periode masukan. Artinya proses menerima input ada di prosedur ini. Jadi prosesnya adalah membaca semua integer dari input sampai ditemukan 0. Nah, kita tahu nih, oh berarti kita akan menginputkan data ke dalam array dan berhenti ketika si user menginputkan angka 0. 0-nya nggak masuk ya. Final state-nya adalah ketika user sudah selesai menginput, array T akan berisi n elemen. Otomatis n ini akan terupdate ya. Tidak lagi 0 kalau sudah diinput. Integer 0 terakhir tidak dimasukkan karena dia cuma sebagai penanda berhenti. Kira-kira ada yang mau coba ngoding ini? Silahkan boleh posting di chat. Saya lanjutkan menjelaskan prosedur kedua. Prosedur sort array. Sort array ini akan menerima sebuah variabel yang merupakan in array. Bayangkan yang ini juga, artinya array ya. Di mana array-nya sudah ada n yang, harusnya n-nya sudah ada angkanya. Kalau n-nya 5 berarti ada 5 data. Kalau n-nya 10 berarti ada 10 data. Final state-nya adalah T terurut dari kecil ke besar menggunakan selection sort. Artinya proses prosedur ini intinya mensorting menggunakan selection sort dari kecil ke besar. Ascending. Kebayang nggak isi algoritmanya apa? Yang tahu jawabannya boleh langsung taruh di chat. Kemudian yang selanjutnya adalah function is similar. Function ini menerima dua buah array, ya in array, dan akan menghasilkan boolean. Jadi function mengembalikan true jika T1 dan T2 itu sama banyaknya. Nah, dikasih nih tahapannya, sama banyaknya. Cek dulu dia banyaknya jumlahnya sama nggak? Kalau udah nggak sama, nggak usah dibandingin. Dan jika banyaknya sama, baru kita bandingkan apakah kedua array itu pada lokasi indeks yang sama mempunyai nilai yang sama. Ya, ini nggak ada hubungannya sama sorting, ini lebih ke algoritma array. Ya. Yang ini juga nggak ada hubungan sama sorting, ini hanya algoritma mengisi array. Yang hubungan sama sorting ini. Ya. Silakan teman-teman, ada yang lagi free, lagi depan laptop fokus, mau menjawab salah satu dari ini, boleh banget. Ada? Terserah mau jawab yang mana, yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Ya, Sudoku. Boleh, mau jawab yang pertama, kedua, ketiga, terserah. Saya kasih nih ya, waktu sekitar 10 menit. Teman-teman yang lagi bisa kondisinya memungkinkan, silakan ketik codingan algoritmnya di chat. Silakan jangan lupa kasih judul ya, biar saya tahu itu algoritma yang mana, yang input array, yang sort array, atau is similar.
Saya izin minum dulu, saya tunggu 10 menit ya.
Oke teman-teman, ada nggak yang sudah selesai? Udah 10 menit belum? Yang sedang mengerjakan boleh deh minimal ngasih tahu. Bu, bentar Bu lagi kerjain. Gitu. Ada nggak? Atau semua menunggu dibahas saja? Yang mengerjakan, tolong raise hand dong. Yang mencoba mengerjakan. Ada? Oke, nggak ada ya. Oke, nggak apa-apa. Oh ada, alhamdulillah Erlangga ya. Erlangga yang mana? Nggak, yang dikerjain yang input, sort, atau isi mailer? All of them. Ini yang semuanya. Yang input, oke, boleh. Silakan Mas Erlangga ngerjakan yang input. Nah, nanti saya jawab. Yang paling gampang, teman-teman. Yang mana? Yang sort array. Sort array ini, teman-teman tinggal mengcopy paste kembali algoritma selection sort-nya. Tinggal disesuaikan dengan ini. Ya ini berarti kan ascending. Kemudian, iya udah itu doang. Berarti cek aja. Ascending, descending. Tinggal panahnya aja disesuaikan. Panah. Simbol pembandingnya. Jadi ini saya nggak bahas ya, karena ini gampang. Tinggal teman-teman cek algoritma sorting yang sudah kita bahas, tinggal di copy paste ke sini, terus ganti simbol pembandingnya, menyesuaikan dengan soal. Oh, ada yang berbeda sedikit, teman-teman. Kita lihat ke sini ya, algoritmanya. Nah, di sini. Ntar saya hapus dulu. Oke, masih ingat ya? Tadi, kalau ini kan parameternya seperti ini. Nah, sedangkan yang kita punya parameter saat ini adalah di sini tab in, dia adalah property atau dia adalah data di dalam tipe bentukan. Nah, di sini ada n. Dan ini a-nya. Ini adalah algoritma sorting. Tapi karena datanya sekarang bentuknya begini, maka apa yang kita ubah? Nggak boleh copy paste langsung jebret ya, karena parameternya berubah. Yang pertama, yang ini A titik 2 tab in berubah menjadi apa ya tadi? Nah, kita cek dulu soalnya. Oh ini, namanya adalah in array. Nama tipe yang barunya. Nah, berarti di sini kita ganti menjadi in array. Kemudian ini n nggak perlu, karena n sudah ada di dalam in array. Ini juga nanti disesuaikan kalimatnya. Ini jadi ascending. Nah, karena ascending berarti ini kita ubah posisi simbolnya. Kemudian kita kan disuruh kita kan membandingkan antara data pada IDX. Nah, ingat A sekarang itu bentuknya seperti ini. Nah, bentuknya udah bukan lagi langsung jebret array. Berarti yang kita lakukan adalah yang kita bandingkan kan sebenarnya data yang di dalam tab ini ya. Berarti ini bukan lagi A IDX. Ini kita ganti menjadi A ini. Lalu kita dot dengan ini. Dot tab in. Nah, baru yang ini isinya IDX. Nah, itu yang diubah. Ini juga sama. Nah, ini kita ubah menjadi A dot tab in lokasi ke I. Ya, karena sekarang kita ngebandinginnya itu array-nya nggak langsung array, tapi array-nya berada tipe bentukan. Kemudian yang ini juga kita ganti ya. Ini diganti jadi A dot tab in. Jadi semua yang array, ya yang A kita tambahkan dot tab in. Yang ini juga ditambahkan, ini ditambahkan, ini juga ditambahkan. Kemudian jangan lupa, tab-nya tetap integer karena memang datanya masih integer.
Itu modifikasi dari selection sort menyesuaikan dengan eh, bentuk deklarasi array-nya. Gitu. Semoga difahami. Kalau yang bingung, boleh banget bertanya. Mas Erlangga udah selesai belum proses inputnya? Oke, saya baca dulu ya yang jawabannya. Yang input. Oke. Oh, T ya, sorry. T ya ternyata. Tadi nanti jawaban yang saya tadi pasti pakai A di parameternya. Oke. Yang Consmax-nya global, ya betul. Oke, terima kasih Mas Erlangga. Jawabannya sudah tepat. Di sini juga tidak ada informasi ya bahwa user akan memasukkan data lebih dari indeks, nggak ada. Jadi kita tidak perlu melakukan pengecekan apakah ini sudah penuh atau enggak. Kemudian di sini kalau Mas Erlangga menggunakan algoritma ada if ya di dalamnya, mungkin bisa mencoba untuk tidak menggunakan if. Jadi fokus ke menentukan kondisi while-nya. Sekali lagi teman-teman, jawabannya benar, walaupun sebenarnya ada yang lebih efektif. Tapi untuk di mata kuliah algoritma, jawaban Mas Erlangga masih termasuk yang tepat. Sip, itu jawaban input array sudah dijawab tuh Mas Erlangga. Kemudian yang menarik teman-teman adalah pengecekan is similar. Dibayangkan kalian punya dua array yang bentuknya seperti ini, dan kita akan membandingkan satu per satu, mulai dari indeks ke satu dengan satu, dua ke dua, dan tiga dengan tiga, dan seterusnya sampai n. Dan kita diminta untuk mereturn boolean true jika dia similar, false jika tidak similar. Ada yang mau jawab? Ada yang sudah mengerjakan? Oke, kalau belum, saya akan skip. Ya, skip. Karena ini sebenarnya latihan yang harus dikerjakan teman-teman di LMS ya. Tuh udah dibantu jawab sama Mas Erlangga, yang ini udah saya bantu jawab juga. Soal pertama. Nanti ada tambahan-tambahan soal lagi. Eh, yang menarik di proses sorting itu teman-teman, ketika kita harus mensorting itu string ya. Contohnya mengurutkan nama. Wah, itu menarik banget. Akan ada lumayan banyak prosesnya. Tapi bukan prinsipnya sama. Silakan teman-teman coba. Eh, apakah kira-kira ada yang ditanyakan terkait selection sort? Saya mau tes the water nih. Apa dua proses penting di selection sort yang menjadi ciri selection sort? Tulis dong di chat. Dua proses penting di selection sort. Jawabnya personal ya, jangan ke everyone, ke saya langsung. Di chat, pilih saya, baru chat. Jangan ke everyone. Kelihatan nanti jawabannya. Nah, itu nanti bisa jadikan absen ya. Makanya ID-nya diganti ya, nama NIM. Terus silakan jawab pertanyaan saya. Sebutkan dua proses paling penting yang mencirikan selection sort. Gunakan bahasa sendiri ya, jadi nggak usah sama banget kayak saya, nggak apa-apa. Nah, saya tunggu selama 10 menit. Sambil menunggu, teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait tugas? Boleh, mumpung lagi sinkronus.
Kok belum ada yang PM ya? Apakah teman-teman? Oh ada, alhamdulillah. Jawaban Abdul Malik masuk. Dua proses utama dalam algoritma sorting. Yang saya sebut-sebut aja dari tadi. Erlangga masuk. Baru dua nih yang di absen. Mas Dimas masuk. Kok Dimasnya nggak jadi? Emang bisa di delete ya? Chat ke, ya Allah Mas Dava ke everyone. Mas Dava masuk jawabannya, tapi kurang tepat. Karena udah ke everyone, jadi saya kasih tahu ya. Jawabannya kurang tepat biar nggak di copy paste, nggak ditiru. Ciri proses utama dalam selection sort yang saya ulang-ulang terus. Oke, Ana masuk. Good, jawabannya betul. Erlangga juga betul. Dimas sudah masuk. Oh ya, siap Mas Dimas. Oke, cuma dikit nih yang di absen berarti hari ini. Abdul Malik, Erlangga, Dava, Ana, Dimas yang masuk absen. Oke, eh, Fadil masuk. Kurang tepat, tapi saya sebutkan aja yang kurang tepat ya biar kalian cari tahu apa sih gitu. Yang Abdul Malik juga belum, kurang tepat. Beberapa udah saya balas sih, tapi karena banyak, izin saya cuma sampaikan kurang tepat atau kurang tepatnya aja. Kurang tepat juga, Rizalda. Saya ulangi pertanyaannya, sebutkan dua proses paling penting dalam selection sort. Yang dari tadi saya ulang aja terus, saya kasih penekanan terus. Dua proses penting. Sebutkan dua proses utama dalam selection sort yang menjadi keywordnya. Yang Mas Fadil nomor satunya benar, nomor duanya kurang tepat. Oh betul Mas Dava, Dava Rahmat. Yang namanya Dava cuma satu kan ya? Enggak, ada lagi Dava lainnya ya? Dava Rahmat. Oh iya, betul. Yang kedua betul. Jawaban Mas Dava betul. Sahril betul.
Mas Dava. Iya deh. Enggak kok Mas, enggak langka. Banyak banget mahasiswa yang namanya Dava. Untungnya rata-rata yang namanya Dava teh bager-bagernya. Oke, good. Muhammad Adam. Betul banget. Teman-teman kalau yang apa sih yang benar? Mungkin nggak terlalu fokus tadi ya. Silakan minimal japri temennya apa sih gitu. It's okay karena lagi latihan dan saya paham kalau nggak fokus, tapi minimal keluar dari mata kuliah ini kalian dapat info apa sih dua proses penting itu. No, Mas Fadil nomor satu oke, nomor dua kurang tepat. Mbak Rizalda betul, cuma kurang detail. Oke, Muhammad Haikal betul, tapi nomor satunya nggak cuma itu ya, kan ada dua kemungkinan. Mas Abdul Malik, oke, betul ya. Saya ambil keywordnya. Oke, Mas Budi betul, betul Mbak Nadia. Mas Yuri betul, Mas Indra betul. Oke, lengkap banget nih Mas Rizky ya, betul sekali. Mas Fadil betul. Alhamdulillah nih udah lumayan banyak ya. Ya, jadi teman-teman semoga dengan kalian menjawab, Mas Dimas bukannya udah ya? Belum ya? Oke, good, betul Mas Dimas. Betul Mas Ridwan. Tapi hati-hati ya, jangan sampai kebalik prosesnya. Apa dulu, baru apa ya? Poin satu apa, poin dua apa? Yang saya bilang benar itu bukan urutannya, ada yang salah urutan penyampaian, tapi secara konten betul. Oke, ini Mbak Helmina ya kayaknya. Betul, secara konten dan secara urutan betul. Tiba-tiba ada yang PM ya. Bentar. Ini jawabannya via WA nih. Ini siapa ini? Iya, di chat Zoom Mas, apa Mbak yang nge-PM? Atau nggak bisa ya? Lagi nggak bisa kali ya? Karena absennya kelihatannya di chat aja nih. Kalau di WA saya nggak bisa lihat. Fadil Malik, betul. Hmm, nomor duanya kurang tepat. Udah ya, teman-teman. Alhamdulillah banyak yang sudah menjawab dan most of you benar. Jadi, teman-teman, proses paling penting di selection short itu adalah mencari nilai ekstrim. Ya. Jadi nggak cuma nyari nilai minimum, nggak cuma nyari maksimum, nilai ekstrim, both of them bisa. Setelah ketemu, kita akan lakukan proses swap atau tukar atau switch. Itu dua proses yang sangat penting dalam selection short. Bu tentang kuis yang latihan coding searching ini kenapa? Oh ya, sorry Mas, yang searching saya kira dia CO2. Jadi nanti akan saya setting semuanya selesai di pekan ke-15 ya. Nanti saya edit lagi. Terima kasih Mas Budi atas koreksinya. Oh, udah dikasih screen capture-nya juga. Thank you. Nanti saya cari ya latihan coding pekan. Oke, sip. Yang pekan 8 ya. Oke. Sama-sama. Ini yang lagi nge-WA saya, punten ya saya nggak tahu siapa, jadi saya nggak absen. Silakan pindahkan ke chat yang ngejawab di WA. Di chat aja ya, di chat Zoom. Ntar deh, kasihan nanti takutnya nggak bisa. Ini siapa ya? Oh, Immanuel, Mas Immanuel, silakan. Gimana nih? Saya kopiin aja ya, susah ya. Mas Immanuel. Ya oke lah. Eh, saya sih berharap di Zoom ya, tandanya hadir. Mas Immanuelnya ada nggak sih? Immanuel. Gak ada tuh. Oh ada. Ada ya, Mas Immanuel. Silakan Mas Immanuel chat aja ya, chat di Zoom. Bentar, ini Mas Immanuel orang Indonesia kan? Oh ya nggak apa-apa Mas, silahkan copy paste aja jawabannya biar bisa memudahkan aja sih untuk
presensi. Ya, tidak apa-apa, Mas. Hati-hati di jalan. Oke, teman-teman, saya tutup. Kalau tidak, nggak ada yang nanya tuh bus nih, seriusan. Nggak ada yang nanya tuh bus. Aman, lancar jaya tuh busnya. Oke, kalau tidak ada, feel free. Udah ada beberapa sih yang PM saya, yang PM Asdos juga ada. Silakan manfaatkan asisten dan terutama Asdos ya, karena nanti presentasinya sama saya kemungkinan ya. Tubes menjelaskan, ya, maksudnya menjelaskan itu nanti skemanya ketika teman-teman presentasi ya, karena berkelompok berdua. Jadi silakan teman-teman dari awal sudah state siapa mengerjakan apa, yang mana. Nanti saya akan bertanya sesuai dengan function prosedur yang kalian kerjakan aja. Dan kalian menjelaskan proses function prosedur itu ngapain. Dan nanti biasanya saya minta hapus ya, hapus baris sekian. Nah, error tuh kan, nah silakan lengkapi. Kalau kalian coding sendiri, harusnya kalian tahu itu errornya kenapa, dan harusnya nggak butuh waktu lama untuk bisa melengkapi kembali. Terus nanti juga ada demo ya, demo program, mengecek apakah semua spesifikasi sudah terpenuhi. Pokoknya sesuai dengan panduan aja, ada nilai produk, ada nilai individu. Ya, nilai individu itu kelihatan biasanya dari cara menjawab, cara melengkapi kembali kode program. Makanya teman-teman clean code ya. Jangan sampai coding, tapi kalian baca codingan kalian 2 minggu kemudian tuh bingung ya. Saran, tambahkan ke minimal banget spesifikasi initial state, final state, gunakan nama function prosedur yang memang representatif dengan fungsinya, jangan terlalu banyak bikin variabel yang A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, sampai Z sampai lupa J itu apa gitu ya. Menggunakan package boleh banget. Silakan, bebas. Yang akan dicek adalah kemampuan untuk menyelesaikan atau memenuhi requirement. Yang nggak boleh pakai modul ya, nggak boleh pakai modul sorting, nggak boleh pakai modul searching, tinggal panggil modul bawaan, nggak boleh, harus implement. Pokoknya yang di spek itu nggak boleh pakai modul bawaan. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau tidak ada, nah, izin saya cukupkan. Teman-teman bisa melanjutkan sisa. Bentar, ini tadi kita start jam 18. Sekarang udah 2 jam ya. Nah, harusnya 2,5 jam. Sisanya teman-teman bisa manfaatkan mengerjakan nih. Ada yang function is similar. Nah, silakan teman-teman kerjakan. Langsung ke LMS juga boleh. Nah, seperti biasa. Terima kasih atas atensinya yang luar biasa. Saya yakin lagi pada di luar, alhamdulillah, tapi masih bisa join by chat. Mas Erlangga udah bisa bahkan menjawab algoritma. Makasih banyak. Semoga teman-teman diberikan kesehatan. Insya Allah kuliah kita sisa 4 pekan lagi. Dan liburan selama 3 bulan. Jangan lupa tugas besarnya dikerjakan, karena tugas besar itu lumayan ya. Poinnya sekitar 20% dari nilai akhir. Presentasi akan dilakukan secara sinkronus sesuai jadwal availabilitasan teman-teman, tapi kemungkinan di Sabtu, Minggu, atau malam. Nanti akan ada pendataan terkait waktunya. Asesmen akan dilakukan, asesmen CLO 2 dan 3, yang poinnya besar itu kan asesmennya, akan dilakukan di pekan ke-16. Presentasi tugas besar dilakukan di pekan ke-15. Jadi tubes sisa waktu pengerjaannya tinggal 2 pekan. 2 pekan lebih lah. Jika ada perubahan terkait timeline nanti akan diinfokan di LMS. Perubahan itu nggak dimajukan. Kemungkinan nggak akan dimajukan, tapi mungkin dimundurkan bisa jadi. Sekian, terima kasih teman-teman. Semoga apa yang kita bahas hari ini bermanfaat. Mohon maaf apabila banyak kekurangan. Terima kasih atas atensinya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima Bu. kasih. Selamat malam, Bu. Terima kasih, Bu.